Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Kontemporer. Anggotanya Nur Nafisah dan saya sendiri Nur Rizky Raihan. Di sini saya akan membahas tentang hukum kontrak syariah atau akad. Yang pertama ada pengertian kontrak atau akad. Yang kedua ada rukun dan syarat perjanjian. Yang ketiga ada asas-asas kontrak syariah. Yang keempat ada akibat dan batalnya akad dalam kontrak syariah. Yang kelima ada sanksi jika ingkar janji dalam kontrak syariah. Yang keenam ada pandangan Islam terhadap kontrak baku. Yang A. Pengertian kontrak dalam kurung akad secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak atau hissi maupun tidak nampak atau maknawi. Kamus Al-Mawardi menerjemahkan al-aqd sebagai kontrak, an agreement atau kontrak atau perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik istilah isyarat maupun tulisan, antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. B. Rukun dan syarat akad. Rukun akad 1. Al-aqidani, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Pelaku akad harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz dan berbilang atau at-ta'adud. 2. Mahalul akad, yakni objek akad yang disebut juga dengan suatu yang hendak diakadkan. 8 macam syarat akad. 1. Tamyiz. 2. Berbilang. 3. Persatuan ijab dan kabul dalam kurung kesepakatan. 4. Persatuan majelis akad. 5. Objek akad dapat diserahkan. 6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan. 7. Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan memiliki mutakawim dan mamluk. 8. Tujuan tidak bertentangan dengan syarat. Poin selanjutnya dalam hukum syariah. Yang pertama, asas ilahiyah atau asas tauhid. Yang kedua, asas kebolehan atau mabda al-ibahah. Yang ketiga, asas keadilan atau al-adalah. Yang keempat, asas persamaan atau kesetaraan. Yang kelima, asas kejujuran dan kebenaran atau as-siddiq. Yang keenam, asas tertulis atau alkitabah. Yang ketujuh, asas iktikat baik atau asas kepercayaan. Yang kedelapan, asas kemanfaatan. Yang kedelapan, asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Lanjut ke poin berikutnya, akibat dan batalnya akad dalam kontrak syariah. Akibat hukum dapat berlaku pada para pihak yang membuat perjanjian ataupun pihak yang mewakili kepentingan pihak lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuat janji atau al-aqid bertindak atas namanya sendiri. Yang kedua, pembuat janji mewakili orang lain. Selanjutnya, batalnya akad. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu perjanjian atau kontrak berakhir atau hapus, yaitu yang pertama, jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak. Artinya, para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak. Yang kedua, jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak telah ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, salah satu pihak telah meninggal dunia. Yang keempat, salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian atau kontrak. Misalnya, dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa. Yang kelima, karena keputusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan. Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut. Biasanya, gugatan yang diajukan adalah gugatan cedera janji atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Yang keenam, tujuan kontrak telah tercapai. Lanjut. Sanksi jika ingkar janji dalam kontrak syariah. Jika seseorang tidak menyelesaikan kewajibannya, maka ia terkena sanksi.
Penentuan sanksi atau denda ini tidak boleh bersifat berlebih-lebihan, tetapi harus bersifat arif dan adil. Ketentuan dasar merujuk pada hukum-hukum Allah, termasuk sebab pengingkaran terhadap pemenuhan janji, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat surah kelima ayat 1. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. Dalam konteks ini terdapat fatwa dari Idarah Al-Buhud wa Al-Ifta Majelis Ulama Besar Saudi Arabia menetapkan secara aklamasi bahwa syarat sanksi hukum yang diberlakukan dalam berbagai kontrak itu adalah syarat sah dan diakui kebenarannya selama yang melakukan tidak memiliki alasan yang dibenarkan syariat ketika ia menyalahi komitmen terhadap transaksi. Bila terhadap alasan yang dibenarkan syariat, maka sanksi itu tidak berlaku hingga alasan itu tidak ada lagi. Lanjut ke poin selanjutnya. F. Pandangan Islam terhadap kontrak baku. Perjanjian baku atau kontrak baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesepakatan. Yang kedua, prinsip kesetaraan kewajiban dan hak. Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana pendapat Murtado Mutahhari mengatakan bahwa keadilan itu bisa dilihat dari 3 makna. Yang pertama, keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak pincang. Yang kedua, keadilan berarti persamaan atau menghilangkan diskriminasi. Yang ketiga, keadilan berarti pemberian hak pribadi dan pemberian hak pada siapa yang berhak. Lanjut, yang ketiga ada prinsip bertanggung jawab. Prinsip bertanggung jawab di sini bukan hanya bertanggung jawab kepada sesama. Bertanggung jawab dalam ekonomi Islam lebih luas dari itu, yaitu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan amanah kepada manusia. Yang keempat, prinsip iktikat baik. 5. Prinsip sesuai dengan syariah. 6. Atau yang terakhir, prinsip adanya khiyar. Prinsip ini tidak hanya sebagai alasan kebebasan berkontrak, tapi juga lebih luas dari itu. Prinsip ini mengandung arti bahwa perjanjian baku atau kontrak baku tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak konsumen yang menerima kontrak baku tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.